Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita seminar nama Stephen Nicholas ya. Stephen Nicholas, silahkan mempresentasikan. Saya lihat jadwal dulu ya. Iya, Stephen Nicholas Lombu, pembimbing Pak Irianto. Silahkan disiapkan. Ya, terus naskah laporan skripsinya yang siap ditaruh di chat ya, linknya. Sorry, kenapa Pak? Maaf, Pak. Logbooknya sama laporan skripsi siap jilidnya dikirim melalui chat. Chat di Zoom ya Pak? Zoom ya, linknya boleh, linknya Google Drive boleh. Nanti kami lihat. Baik Pak. Kami lihat dulu ya, kita cek dulu kamu sudah bimbingan apa belum. Kalau Baik, belum ya terpaksa kita tunda. Sekali ya. Sudah muncul ya Pak? Sudah. Ya, satu lagi loading Pak. Ya. Oke, sudah Pak. Kamu kasih linknya Google Drive juga nggak apa-apa sebetulnya. Kalau download dari Zoom kan agak lebih berat. Oh, baik Pak. Saya belum masukin ke Google Drive sih Pak. Ya, Saya ya, masukin dulu. sudah masuk di chat. Oh, udah. Baik Pak. Bentar ya, saya cek dulu ini. Baik Pak. Pak, yang kamu kirim jurnal ya? Oh iya, mohon maaf Pak. Sudah ada yang baru Pak logbook.
Salah data saya kirimnya. Stempel apa kerja praktek. Pembimbing Pak Irianto. Oke. Teknologi informasi. Ya, silakan dimulai. Sambil saya cek yang lain. Baik, Pak. Saya share screen sebentar. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Stephen Nicholas Lombu dengan NIM 2016-23-0121. Di sini saya akan mempresentasikan kerja praktek saya dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Data Keuangan Gereja Bethel Indonesia Anugerah Allah, Jakarta Utara. Isi presentasi, yang pertama latar belakang, 2 batasan masalah, 3 rumusan masalah, 4 tujuan, 5 manfaat, 6 gambaran umum organisasi, 7 use case, 8 tampilan aplikasi web, 9 kesimpulan. Latar belakang. Perkembangan teknologi di bidang komputer telah menimbulkan dampak yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi ini telah menuntun manusia ke dalam era informasi, di mana kebutuhan manusia akan informasi sangat besar. Sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang pelayanan jemaat, Gereja Bethel Indonesia Anugerah Allah di Jakarta Utara mempunyai kegiatan yang rutin diselenggarakan. Lembaga pelayanan jemaat memerlukan manajemen yang baik untuk melakukan tugasnya. Seiring berjalannya waktu, tujuan terhadap pelayanan bagi jemaat yang semakin banyak menyebabkan pihak gereja merasa perlu melakukan komputerisasi terhadap data keuangan yang selama ini dilakukan secara manual. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat rancangan sistem pemrograman yang dapat membantu pengelolaan data keuangan GBI Anugerah Allah dengan baik. Yang kedua, bagaimana membuat laporan data keuangan kepada jemaat gereja. Batasan masalah. Aplikasi ini tidak berhubungan dengan digital perbankan atau aplikasi lain yang sejenis. Yang kedua, aplikasi ini memiliki fitur yang tidak semua bisa digunakan untuk umum. Hanya admin atau bendahara yang dapat menggunakan semua fitur yang ada. 3. Aplikasi ini tidak membahas tentang pendataan gereja dan inventaris. Tujuannya, 1. Membuat sistem informasi data keuangan gereja berbasis web. Yang kedua, pengguna dapat menginput, mengupdate data keuangan gereja secara online. Yang ketiga, mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan. Manfaat. Yang pertama, memudahkan gereja dalam pencatatan data keuangan. 2. Mempermudah pihak gereja dalam mengelola data keuangan. Ketiga, memudahkan jemaat gereja yang ingin melihat laporan keuangan secara transparan. Gambaran umum organisasi. Gereja Bethel Indonesia Anugerah Allah adalah sebuah gereja yang berada dalam Sinode Gereja Bethel Indonesia atau GBI, yang adalah anggota dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Dewan Pentakosta Indonesia atau DPI, dan Persekutuan Injili Indonesia atau PII. GBI Anugerah Allah digembalai oleh Pendeta Lim Tayen STH yang terletak di Mall of Indonesia di Ruko City Home Block, San Francisco Bay, di Kelapa Gading. Demikian adalah use case yang dibuat untuk pengembangan aplikasi. Di sini ada admin. Admin memiliki fitur login, pemasukan kas, pengeluaran kas, user, pengolahan keuangan. Dia pemasukan kas, admin dapat menginput, mengedit, dan menghapus data pemasukan. Demikian juga di pengeluaran kas.
admin dapat menginput data, mengedit, dan menghapus pengeluaran. Dan ada user, yaitu pengelolaan data user. Di sini admin bisa menambah user, edit, dan hapus data user. Yang terakhir adalah laporan keuangan. Admin dapat mencetak laporan keuangan. Dan di satu lagi yaitu jemaat. Jemaat di sini hanya dapat melihat dashboard, laporan keuangan, dan about. About ini tentang sejarah gereja atau profil gereja. Demikian tampilan aplikasi web. Di pertama kita akan melihat yaitu halaman jemaat. Di sini jemaat hanya dapat melihat dashboard, laporan kas, dan about. Jika dia admin, dia akan login. Dan ini adalah halaman loginnya. Dia akan memasukkan username dan passwordnya. Yang ketiga, ini halaman adminnya. Jika admin atau bendahara sudah masuk, dia akan melihat tampilan menu utama. Nah, di sini ada dashboard, pemasukan, pengeluaran, laporan kas, dan data user. Kemudian ini halaman pemasukannya seperti ini. Di sini ada tombol inputan, edit, dan hapus. Kemudian di halaman pengeluaran juga sama, hampir sama dengan pemasukan. Yang ketiga di data user. Nah, di sini bisa tambah user, edit, atau hapus. Halaman laporan kas. Nah, di sini dia admin dapat melihat keseluruhan laporan keuangan, kas masuk dan kas keluar. Udah ada totalnya dan saldo akhir, dan bisa langsung dicetak. Kesimpulan. Yang pertama, pembuatan sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan data keuangan GBI Nugraha, yaitu sistem yang dibangun berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL sehingga dapat bekerja secara online dengan menggunakan browser pada gadget atau komputer yang dimiliki oleh pengurus atau jemaat gereja. Yang kedua, pembuatan laporan data keuangan GBI Nugraha dilakukan dengan menginput data pemasukan dan pengeluaran gereja pada aplikasi web yang sudah dirancang dan akan tersimpan pada database. Dan laporan keuangan dapat ditampilkan pada aplikasi web sehingga jemaat atau pengurus gereja dapat melihat laporan keuangan GBI Nugraha secara online. Saya akan mempresentasikan aplikasi web yang saya buat. Sebentar. Ya. Ini adalah halaman tampilan awal pada aplikasi web data pengelolaan data keuangan GBI Nugraha. Di sini kita bisa lihat halaman menu utama, jadi jemaat atau pengunjung sudah dapat melihat total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir secara garis umumnya. Yang kedua di sini ada laporan kas. Nah, di sini jemaat dapat melihat arus kas, yaitu arus masuk dan arus keluar, sehingga jemaat juga dapat mengkoreksi jika terjadi kesalahan terhadap penulisan di dalam laporan keuangan kas, dan dapat dilaporkan kepada gembala jika terdapat kesalahan. Jadi sama-sama bisa mengkoreksi. Jadi jika jemaat atau pengunjung bisa menemukan adanya kesalahan, terdapat tombol cetak yang dapat dilampirkan kepada gembala sebagai bukti kalau ini ada yang salah. Jadi kalau kita klik di sini, maka akan terhubung ke tempat print. Di sini udah ada logonya, data table laporan keuangannya. Jadi nanti kalau ada yang salah tinggal diajukan kepada gembala sidang. Gembala sidang di sini adalah pemimpin gereja dari GBI Nugraha tersebut. Kita kembali. Nah, di sini ada about. Nah, di sini tentang profil gereja, jadi jemaat atau yang belum tahu apa itu GBI Nugraha, di sini bisa dilihat tentang sejarahnya, seperti apa GBI Nugraha terbentuk. Nah, jika yang masuk adalah admin atau bendahara, dia dapat login. Di sini ada tombol login, tinggal diklik, maka akan muncul halaman login. Dia dapat memasukkan username, misalnya di sini username-nya kita ngasal ya. Maka tidak akan masuk karena data ini terhubung dengan database yang sudah diisi. Nah, jika kita masuk ke dalam data admin atau menu admin, di sini juga hampir sama halaman dashboard-nya.
ada total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir. Bedanya di sini ada halaman pemasukan, pengeluaran, dan data user. Nah, di sini admin atau bendahara dapat langsung menginputkan pemasukan jika dia ingin mendata pemasukan atau uang yang masuk. Di sini udah ada tombol inputnya, edit dan hapus. Contoh kita masukkan data inputan. Contohnya di sini ada kode juga ya. Jadi kode 1 itu untuk pemasukan, 621 ini untuk bulan dan tahun. Jadi kan sekarang bulan 6 misalnya. Nah, 1 ini pengeluarannya. Jadi pengeluaran yang pertama. Misalnya pemasukan. Misalnya persembahan kasih. Contohnya pemasukannya dari persembahan kasih dengan jumlah 500.000. Kita simpan. Maka akan keluar data yang tadi kita masukkan dan total kas masuk juga akan bertambah. Jika kita ingin mengedit juga bisa. Misalnya ini persembahan ibadah minggu. Coba. Maka berubah ya persembahan ibadah minggu. Bisa juga kita hapus. Nah, maka juga berubah. Di sini juga mengikuti total pemasukan dari sini. Di pengeluaran juga hampir sama. Bedanya ini untuk jika bendahara ingin mengeluarkan uang, contohnya untuk membeli sesuatu atau membayar sesuatu, uang yang keluar misalnya. Kalau uang keluar dia kodenya 2. Misalnya membeli baterai contohnya. Kita masukkan tanggalnya. Misalnya tanggalnya 20, jumlahnya misalnya 10.000. Kita simpan. Maka akan keluar ya di sini membeli baterai. Nah, di sini juga sudah bertambah nih, di total kas keluar. Demikian juga di dashboard, dia mengikuti. Jadi nanti udah ada saldo akhirnya. Nah, yang ini laporan kas hampir sama dengan data halaman di jemaat. Bedanya penggunaan laporan kas ini terhadap bendahara atau admin, yaitu untuk laporan kepada gembala sidang. Jadi setiap bulan atau per 3 bulan ini dicetak sebagai hasil laporan. Jadi setelah dicetak nanti semua ini kembali ke saldo awal di bulan yang sudah dicetak jika sudah ditandatangani oleh gembala sidang. Hampir sama, di sini juga ada tanda tangan gembala sidangnya. Dan yang terakhir user atau data user. Di sini udah ada adminnya sama gembalanya. Jika ditambah juga bisa. Misalnya username-nya koordinator. Namanya contoh Stefani. Levelnya bisa. Oh, sepertinya terjadi kesalahan di tombol sini, nanti saya akan perbaiki. Kesalahannya apa? Kenapa, Pak? Kesalahannya apa? Sepertinya belum saya cek sih, Pak. Nggak, coba muncul apa gitu kesalahannya? Apakah ada komentar nggak bisa masuk atau gimana gitu? Di sini sih harusnya sama seperti di sini, Pak. Cuman nggak tahu di sini nggak ada komentar sama sekali. Kemarin sih saya coba bisa, Pak. Coba sekali lagi. Baik, Pak.
Username koordinator. Ini kan bikin baru ya? Iya, Pak. Bikin user baru ya? Iya, Pak. Oh, eh, apa username-nya harus koordinator atau gimana? Enggak. Bebas sih, Pak. Oh, bebas. Ini random aja. ID-nya? ID-nya juga bebas, Pak. Oh, ID-nya dibuat otomatis ya. Oh, baik, Pak. Nah, dicatat ya, masukan dari Ya. ini ya. Oh, ini ada, Pak, logonya. Oh, ya bisa. Karena tadi, Nah. karena tadi saya lihat di sini ID-nya 3, Pak. Jadi karena kesamaan data, tadi kan saya tulisnya 3, Pak. Nah, makanya. Iya, Sekarang tadi kita saya tambah lihat. user lagi. Nambah user. Baik, Pak. 7. Tadi 7 udah, Pak. Enggak apa-apa, 7. Oh, baik. Enggak apa-apa. Ini namanya pengujian. Baik, Pak. Misalnya Lain, nama yang lain. eh Kita mau ngecek, benarkah ID yang menjadi sumber masalahnya. notaris. 1, 2, 3. Level itu apa level? Oh, nggak bisa, Pak. Sih, saya lagi. Oh, sorry, Pak. Nih. Sorry, Pak. Sabar, tenang. Baik, Pak. Nah, jangan grogi, biasa aja, santai. Tadi. Nicholas, nanti kalau misalnya ID yang sama, kamu kasih alert, pakai alert gitu, kayak JavaScript alert gitu. Oh iya, baik, Pak. ID-nya sama, jadi biar nanti usernya tahu bahwa ini sama, harus beda. Tadi harus pakai auto number memang. Iya, betul. Dicatat ya anunya ya, masukan. Baik, Pak. Ya. Ayo lanjut. Level itu apa level? Level ini untuk penunjukan admin atau user, Pak. Levelnya ada berapa level? Ada 2, Pak. Kalau cuman karena yang kenapa, Pak? Kamu nulis kan di situ. User, kamu ketik maksudnya. Kamu ketik harusnya pakai combo bold biar dia bisa milih. Nah, oh iya, baik, Pak. Betul. Baik. Betul. Ini pakai combo box ya, Pak. Baik. Karena kan user bingung kan, nanti saya mau pakai kepala gereja misal gitu kan, nggak ada, sama aja nanti nggak bisa masuk. Baik, Pak. Ada tapi kok bisa masuk kan repot ya kan? Iya. Baik, Pak. Oke, sudah jelas ya sampai di sini ya. Jelas, Pak. Maksud saya meminta input ini ya seperti itu ya. Baik, ya, Pak. Lanjut, silakan. Ini karena tadi ID-nya 7, saat saya simpan maka nggak bisa, Pak. Nggak muncul kayak tadi. Nah, kan bingung kan, kok nggak bisa, tapi nggak ada informasi apapun. Betul. Makanya masukan dari Pak Afri tadi bagus. Ya. Baik, Pak. Ya, silakan, lanjut. Baik. Nah, di sini sama juga bisa diedit. Hampir sama tadi, sama pemasukan dan pengeluaran. Jika kita edit, misalnya tadi namanya Stefani di sini. Kita ganti misalnya Nicholas. Kita ubah, passwordnya juga kita ubah. Misalnya 22222. Ubah. Oke, di sini juga bisa diubah. Dan bisa dihapus juga. Ya, seperti itu. Jika sudah selesai, bisa di-logout dan kembali ke halaman login. Kalau misalnya dia tidak punya username atau password, dia bisa langsung kembali ke pengunjung, ke tempat tadi halaman jemaat. Ya, demikian presentasi kerja praktek saya. Ada pertanyaan, Pak? Atau masukan? Silakan Pak Afri. Kayaknya Pak Adam, saya dulu apa Pak Adam dulu? Boleh, Pak Afri dulu boleh. Silakan. Oke, saya dulu ya Pak Adam. Oke, ini kamu tadi 2 user ya, Nicholas? Iya, ya? Pak. Tadi user admin sama user biasa ya, maksudnya jemaat ya. Ini tampilan front end kamu ya. Jadi front end kamu itu adalah seperti ini untuk jemaat ya. Iya, Pak. Oke, jadi nanti saat dia buka pertama kali yang muncul ini kalau jamaat kan? Benar, Pak. Sama kalau user admin pun juga pertama ini nanti tinggal login. Iya, benar, Pak. Dia minta seperti ini atau kamu yang buat seperti ini? Kok kayak tampilannya admin banget gitu? Kenapa, Pak? Tampilannya admin banget. Maksudnya ini kayak tampilan profil umumnya. Iya, Pak. Apa dia minta seperti ini atau memang dari saya, Pak? Kamu yang buat seperti ini? Dari saya, Pak. Tampilannya. Oke, ya. Interface-nya. Tapi dia sendiri udah ngelihat kan tampilan seperti ini? Sudah, Pak. Tampilan seperti ini. Nggak ada masalah coba. kan? Sudah, Pak.
Nggak ada masalah kan? Nggak ada sih, Pak. Oke, siap. Jadi untuk tampilan aman lah ya untuk UI ya. Oke, coba saya lihat loginnya deh. Login tadi kamu buka login. Tadi saya mau masuk ke admin. Login. Nah, oke. Nah, oke. Kamu di sini ada total pemasukan, total pengeluaran, saldo akhir. Coba di pemasukan. Pemasukan. Baik, Pak. Kamu di sini kurang apa? Kurang searching. Searchingnya mana? Oh iya, Pak. Baik. Ingat ya, setiap aplikasi itu harus ada searching. Kenapa? Karena kalau 1000 data nanti nggak mungkin dia harus satu ngecek yang mana gitu kan. Makanya dia pakai searching. Nah, searching itu nanti kamu bisa pakai PHP atau jQuery. Cuman kalau pakai jQuery kamu bisa pakai data table, lebih gampang jadinya. Baik, Pak. Oke, jadi itu pakai itu dan nanti ada paging di sini. Coba tadi kamu input pemasukan. Baik, Pak. Nah, input kode. Nah, tadi kan kata Pak Adam mintanya di auto number. Auto number itu kan tadi kamu ada kode-kodenya tuh. Iya, Pak. Ada 1, tadi angkanya 13. Nah, itu kalau bisa memang posisinya kamu bikinkan kode agar nanti si user nggak mikir lagi kodenya berapa ya yang belum. Gitu loh. Baik, Pak. Oke, terus kamu ketik jumlah. Jumlah ABC, enggak jumlah. Di bawah enggak. Nah, itu kan enggak yang jumlah ini ada di bawah ada sini, text box jumlah ya, ABC ya. ABC bisa enggak? ABC. Nggak bisa, Pak. Karena ini Oke, siap. Jadi udah validasi ya. Ya. Oke, ada nomor ya. Oke. Lanjut coba input bikin di sini kode kamu ketik misalnya kamu bikinlah data dummy misalnya kodenya berapa, keterangannya berapa, coba lihat. Oh, random, Pak, buatnya, Pak. Iya, coba lihat. Ya, keterangan bebas. Oke, simpan. Saya input, Pak. Ya, siap. Tuh. Simpan. Oke, nah masuk ya. Oke, nanti ada muncul di bawahnya kan. Nah, terus coba pengeluaran sama ya, ada searchingnya juga ya. Sama, baik, Pak. Oke, ada searchingnya juga. Coba laporan. Nah, di laporan ini posisinya saya mau filter per bulan Juli aja, bulan Mei aja bisa nggak? Enggak, Pak. Harus bisa dong. Nanti saya pengen tahu sih bulan Mei berapa pemasukannya gitu. Gimana cara ngasih taunya? Iya, Pak. Ya kan? Karena kan itu penting. Jadi kan Benar, namanya Pak. iya, namanya uang itu kan harus jelas. Apalagi kan ini uang jamaah kan, mau nggak mau Benar, Pak. harus detail gitu kan. Kalau nggak ada keterangan, wah ini uangnya berapa, terus kamu jelasin juga nanti laporan pengeluaran tadi ada pengeluarannya. Pengeluaran mana tadi? Laporan kasnya apa aja sih? Laporan kasnya pengeluaran. Kenapa, Pak? Laporannya kamu bikin pengeluaran sama pemasukan. Iya. Rekannya, maksudnya nanti kamu bikin cetaknya seperti itu. Jadi nanti ada 2 cetakan tuh. Laporan pengeluaran, laporan pemasukan. Oh, jadi di sini juga ada inputan cetak ya, Pak? Nah, maksudnya tombol cetak ya, Pak? Iya, nggak, di laporannya aja. Di laporannya aja. Kan nanti kan posisinya kan kamu harus filter di situ nanti. Benar. Baik, Pak. Nanti harus filter itu, nanti kamu biar jelas gitu loh. Ini kamu nyetaknya pakai apa sih? Pakai Windows Print ya? Iya, iya, benar, Windows Print. Ya kan ya. Kenapa nggak PDF langsung? Oh, biar nanti setnya PDF gitu ya? Iya, Pak. Oke, kalau saya tambahin Excel bisa nggak? Bisa sih, cuman di sini belum bisa saya. Bisa, cuma 2 baris codingnya itu, cuma 2 baris codingnya bisa lah, banyak, Google juga banyak. Oke. Terus lagi, saya bisa nambahin grafik nggak sih? Misalnya bulan Juli, jadi sama bulan apa sih yang paling banyak pemasukannya gitu loh, bisa nggak? Bisa, Pak. Ditaruh di laporan ya? Di laporan, baik, Pak. Iya, laporan. Tapi nanti kamu tambahin menunya, tambahin nanti menunya laporan. Kalau nggak kamu tambahin ini menunya bisa drop down nggak sih? Kenapa, Pak? Sorry. Menunya bisa drop down nggak? Drop down maksudnya, Pak? Jadi bisa jadi ada sub menu lagi. Bisa oh iya, bisa, Pak, bisa. Nah, maksudnya nanti tambahin sub menu. Ini ada sub menu, Pak. Iya, nanti tambahin sub menu lagi yang di situ. Oke, ntar dulu. Saya masih total kas masuk, kas keluar. Coba jadi ke bawah lagi. Ini kalau bisa setiap
table truth kamu itu ada searching-nya ya. Iya Pak, searching tadi sudah saya catat. Oke, rencananya kamu mau online nggak nih? Apa cuma buat KP doang? Tergantung gereja sih Pak. Oke, kita anggap ini mau di online ini ya. Iya Pak. Nah, kalau kamu online, kamu user kamu tuh. Kenapa Pak? User. Ke user. Iya, coba user kamu yang yang ini enggak, sorry yang menu user. Oh ya, data user ya. Oke, nah itu nanti passwordnya kamu bikin inskripsi ya. Oh iya Pak. Pakai MD5 boleh, pakai hash password boleh, bebas. Yang penting jangan kelihatan banget tuh 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ibaratnya biar lebih aman lah ya, walaupun nggak terlalu aman, tapi ya lebih aman lah, orang nggak tahu passwordnya apa gitu. Baik Pak. Itu sih menurut saya. Jadi ibaratnya kalau kamu mau online, tapi kalau cuma KP doang sih ya kayak gini sih nggak apa-apa. Tapi pendingan passwordnya kamu hilangin aja gitu kan, biar kesannya bahwa ini inskripsi, walaupun cuman teks biasa aja kamu ganti gitu kan. Terus apalagi coba dashboard kamu tadi apa isinya? Dashboard apa tuh total pemasukan, total pengeluaran. Ini total pemasukan pengeluaran ini semuanya ya, ditotalin semua gitu ya. Iya Pak. Oke, total semua ya. Oke. Saya sebenarnya pola front end kamu tuh kayaknya kurang menarik gitu. Tapi kalau udah dari samanya minta seperti itu ya mau nggak mau ya ikutin aja sih. Tapi saya pengennya tuh karena profil mau nggak mau ya ada slide-nya gitu loh, biar lebih bagus. Bisa nggak kamu tambahin tuh? Slide maksudnya Pak? Ya jadi berkata kayak ada gambar-gambar yang berubah gitu kan ya. Jadi nggak sama seperti ini ya Pak? Iya, karena kan gerejanya kan pengen sistemnya kan ibaratnya laporan keuangan mungkin ada profil gerejanya gitu kan ya. Nah, tambahin tuh misalnya mengenai galerinya atau apa, kalau bisa kamu tambahin. Foto-fotonya ya Pak. Iya kan. Kalau ini kan posisinya kan karena kamu ada 2 web ini sebenarnya. Iya, ada Pak. web front end sama back end kan. Iya Pak. Nah, kalau front end kan yang tampilan depan tadi itu yang harus login dulu, back end kan seperti ini. Tapi sebenarnya nggak ada bedanya sih antara front sama back end ya gini-gini aja ya. Kan ya kalau PHP sih nggak apa-apa lah gitu kan. Intinya tadi teman-teman kalau penuhnya untuk laporan, intinya bisa kamu filter, terus jangan lupa searching, terus kamu tambahin paging ya. Kamu tahu paging nggak sih? Maksudnya Pak? Kamu tahu paging nggak? Pagination. Halaman page-nya Pak? Ya, enggak, coba kamu pemasukan tuh. Pemasukan kan nanti nih, ini kan data dummy-nya kan baru 5 nih. Kan kalau 100 kan mungkin ke bawah terus tuh. Iya Pak, benar. Nah, nanti kalau kamu bikin page kan page 1 10 data, nanti page 2 10 data gitu. Bisa nggak begitu? Saya coba Pak, saya usahakan. Nih, Asto ya, kamu nanti googling cari namanya data table jQuery. Itu kamu tinggal narik aja tuh. Nanti tinggal ID table-nya kamu samakan, misalnya apa gitu kan. Nanti jadi tuh, ada searching-nya, ada tagging-nya. Itu lebih gampang dibanding kamu pakai PHP yang harus ngoding lagi kan gitu. Iya, kan kamu gak ada PHP ngoding lagi kan gitu. Oke, untuk aplikasi saya sih nggak terlalu melebar juga, takutnya nanti kamu pusing. Terus untuk skill test-nya, Padam skill test-nya dijelasin sekarang apa gimana? Nanti aja. Nah ya, oke, silakan Padam lanjut. Untuk laporan saya Padam aja tuh gimana? Saya juga. Oh iya, boleh saya cek laporan. Oke, untuk aplikasinya seperti itu ya. Jadi intinya kamu tambahkan permintaan saya. Nanti paling lambat berapa lama deadline-nya, Pak Adam? Seminggu ya atau 3 hari, Pak Adam? Apanya? Ya seminggu lah, secepatnya lah, seminggu. Seminggu ya. Kemarin malah Pak Haji 3 hari, Pak Adam. Kan ya, padahal permintaan saya banyak, kaget juga saya. Sakti kan saya gitu kan. Ya kan, tapi ya udahlah gitu kan. Ya kalau seminggu Pak Adam, tapi Pak Adam lebih lebih ramah lah gitu kan ya. Kayak 3 hari. Ya, itulah sampai hari Minggu maksudnya ya. Iya, sampai hari Minggu nggak seminggu loh. Jadi sampai hari Minggu pas 3 hari tandanya tuh. Oke. Nanti kamu kabarin aja di saya atau nanti kasih ke Pak Adam. Chat personal ya Pak? Gimana Pak Adam? Chat personal Pak ya? Boleh, personal boleh. Tapi nanti jurusan akan mengirimkan form ini form koreksi ya. Nanti dari formnya mahasiswa mengirimkan ke dosen penguji untuk dimintakan tanda tangan. Oh baik Pak. Nanti disertakan aplikasi ya Pak? Iya. Ya baik Pak. Ya intinya tadi kamu sudah tulis semua kan permintaan saya? Sudah Pak. Tadi filter, pencarian, auto. Tadi yang buat nyari ya filternya. Terus passwordnya tadi DMD5 sama data table-nya kalau bisa dari jQuery tadi Pak yang Bapak. Itu opsi aja. Kamu bisa pakai PHP juga nggak apa-apa. Oh iya baik Pak. Masih gitu kan. Oke, lanjut Pak Adam, Pak Padal. Ya. Oke.
Ya, ini saya melihat dari penulisan ya. Penulisannya sudah cukup bagus. Ini saya tanda tangan di bagian lembar pengesahan aja udah selesai ini sebetulnya. Sudah kamu hard cover sudah selesai ya. Jadi Terima nggak ada kasih. beban ya. Nah, udah oke lah gitu. Itu maksud saya ya. Maksud kami mahasiswa untuk siap maju itu hard covernya juga siap, logbooknya juga siap supaya bebannya nanti nggak ada ini. Ya cuma Terima kasih. adalah ya dikit-dikit ada seperti yang saya tulis di chat tadi ya. Abstrak diperbaiki cukup 1 paragraf ya. Kemudian gambar di frame, terus nanti dicek lagi ya penulisannya harus disesuaikan dengan penulisan. Tadi sudah oke sih sebetulnya. Sudah saya lihat oke. Baik susunan maupun penulisannya. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya ini masalah keilmuanmu ini di bidang ilmu komputer ini. Ini kamu pakai PHP apa JavaScript apa jQuery atau gimana nih? Saya pakai PHP, Pak. PHP. Iya. HTML pakai nggak? Pakai, Pak. Pakai. Terus apa lagi selain itu? Sini juga saya pakai jQuery juga saya pakai, Pak. jQuery apa sih? Nah, Yang buat jQuery itu apa itu? Nah. Bahasa pemrograman, Pak. Salah satu bahasa pemrograman. Apa bedanya dengan PHP? Tampilannya sih, Pak, untuk kayak alert gitu-gitu, Pak. Kayak tadi di sini kan ada nih. Gitu. Buat kayak hapus, jadi dia muncul. Kenapa? Kalau dengan HTML? Kalau HTML dia tampilan skripnya, Pak. Tampilan skripnya ya. Gimana? Nah, coba diulang. Ini Pak Afri udah gatel nih pengen tanya nih, tapi saya tahan dulu nih. Karena giliran saya nih, nanti habis saya ini ya. Iya. Oh iya, siap. Maaf, Pak. Lanjut. Apa bedanya JavaScript sama PHP tadi? Hampir sama sih, Pak, mereka. Cuman bedanya di bahasanya juga beda, Pak. Oh, beda sintaksnya juga ya. Iya, Pak. Ya, oke lah. Terus kamu membuat aplikasi ini pakai berapa database? Di sini saya satukan, Pak, jadi satu database sama data admin 2. Oh, bisa diperlihatkan enggak? Bisa, Pak. Nah, coba lihat. Oh, berapa DB ini tadi? 2 DB. Tabelnya kali 2 ya? Enggak, Pak, emang 2, Pak. Oh, 2 database ya. Coba lihat 2 itu kayak apa ini. Baik, Pak. Ini kamu buat sendiri kan? Iya, Pak. Berapa lama? Sekitar seminggu, Pak. Oh, jago ya, seminggu ya. Kayak program Pak Jokowi dong, 2 minggu jadi satu Karena aplikasi. Ini cuma gitu satu database, maksudnya 2 tabel doang, jadi nggak terlalu ini. Karena kan dari permintaan gereja juga nggak banyak, Pak. Mereka hanya butuh untuk penginputan secara atau penginputan pengeluaran dan pemasukan secara online, sama buat ngeliat data laporan doang, Pak. Oke. Tadi kan Pak Afri minta ini ya, apa itu tampilan informasi, slide, image, picture dan sebagainya ya. Tambahkan satu tabel untuk ini ya, menginputkan berita ya. Menginputkan berita. Iya, berita. Jadi artikelnya itu disimpan di database gitu. Jadi tabelnya ada lebih dari 2 lah, maksud cuma 2. Iya. Terus struktur tabel. Ya, Struktur tabel. Struktur tabel kas itu apa itu? Bisa enggak kamu bisa, Pak. Nah, mana? Itu recordnya, Mas, strukturnya. Iya. Strukturnya. Ini pas strukturnya, Pak. Oh, itu strukturnya. Nah, iya. Tipe datanya apa saja yang dipakai? Di sini kalau kode dia pakai integer, keterangan varchar, tanggal itu date, jumlah integer, jenis varchar sama keluar integer. Kalau kamu udah pakai auto increment itu? Kenapa, Pak? Kamu udah pakai auto increment. Ngapain kamu nulis kode? Sorry, Pak. Kamu udah pakai auto increment di situ. Kamu iya, pakai kode. Kok masih ngetik tadi? Iya, di kode memang autonya begini, Pak.
Enggak, AutoCamp itu kan auto number, nambah otomatis. Kapan aja kamu pakai kode tadi? Iya, Pak. Ya kan, kecuali kamu buat kodenya 2. Itu yang membuat mungkin tadi memasukkan angka yang sama nggak bisa masuk ya. Iya, Pak. Makanya dibuat ini ya. Auto increment. Apa warning atau apa tadi. Oke, sekarang gilirannya Pak Afri. Silakan Pak Afri. Ini saya bingung, kamu membedakan pemasukan sama pengeluaran pakai apa? Di sini kamu nggak ada status. Di sini jumlah sama keluar. Oh, ini ada jenisnya juga. Jadi tadi skripnya itu dibaca. Jika jenisnya sama dengan keluar, maka tabel yang ini, yang tabelnya akan memunculkan yang tabel keluar ini, Pak. Kalau keterangan sama tanggal sama, Pak. Kenapa kamu nggak itu aja status keluar, nanti keluar, status masuk kan lebih gampang kalau tadi if segala gitu. Iya. Nanti kan kamu tinggal masukin aja nanti statusnya, nanti oh ya nanti status keluar nih, nanti seperti apa. Tapi nggak apa-apa, nanti kan memang kamu buat seperti itu. Terus pertanyaan saya tadi, kamu ngomong HTML tadi apa? Penasaran saya tadi. HTML adalah ini, Pak. Hypertext Markup Language, itu bahasa, itu singkatannya. Iya. Apa itu? Untuk tempat pembuatan web gitu, Pak. Tempat pembuatan web. Apa sih bedanya sama PHP itu? PHP salah satu bahasa pemrogramannya, Pak. Kalau HTML bahasa pemrograman bukan? Iya, Pak. Yakin kamu? Yakin HTML bahasa pemrograman? Wah, kamu kalau nanti ngomong sama developer bisa diketawain kamu HTML bahasa pemrograman memang. Ya, buat skripnya, Pak. Buat tempat wadah buat webnya, Pak. Iya, maksudnya HTML bahasa pemrograman bukan? Tahu saya iya, Pak. Kenapa iya? Sebabnya apa? Apa sih yang disebut dengan bahasa pemrograman? Bahasa yang dimengerti oleh komputer, Pak. Jadi melalui bahasa yang dimengerti oleh melalui komputer. HTML kita dapat berkomunikasi terhadap komputer, Pak. Jadi apa yang kita perlu logik nggak di situ? Perlu, Pak. Di HTML ada logiknya nggak? Lebih ke ini sih, Pak, tampilan kayak pembuatan tabelnya, iya, interface-nya. Makanya ada logiknya nggak dia di HTML? Biasanya logiknya saya taruh di PHP, Pak. Yang if else dan lain-lain. Nah, jadi HTML bahasa pemrograman bukan? Bukan, Pak. Bahasa pemrograman bukan, ya bukan lah. HTML itu bukan bahasa pemrograman. Baik, jadi Pak. buat tampilan aja. Yang penting gini, logiknya gini. Selama ada logiknya, ada prosesnya, misalnya ada if-nya, ada branching-nya, ada looping-nya. Nah, itu biasa disebut dengan bahasa pemrograman. Tapi kan HTML, kalau CSS bisa pemrograman bukan? CSS. CSS, iya, Pak. Tampilan bukan, Pak? Yakin kan? Iya, Pak. Bukan bahasa pemrograman kan? Kamu pakai CSS nggak? Dia biasanya buat kayak tulisannya seperti apa, marginnya, kayak buat ya itu Pak. Kamu pakai CSS nggak? Pakai, Pak. Kamu pakai CSS nggak? Pakai, Pak. Pakai CSS. Itu di mana kamu taruhnya? Dibuat ini lagi, Pak. Di folder lagi, Pak. Tinggal di folder lagi, itu posisinya kamu buat naruh apa di CSS itu? Kamu buat naruh apa? Buat misalnya border tabelnya, terus border tabelnya, ya, terus pewarnaannya, ya, pewarnaan dan lain-lain seperti itu, Pak. Font, ya, font, benar. Nah, itu pakai CSS kan? Benar, Pak. Kalau HTML itu kan buat menampilkan kan? Benar, Pak. Nah, terus kamu pakai CSS-nya CSS native atau framework? Tahu nggak bedanya CSS native sama framework? Kalau framework langsung di ini kan, Pak, frameworknya. Kalau native dia cuman kayak yang tadi itu, Pak, yang fontnya dan lain-lain. Enggak, maksudnya kamu tahu bedanya nggak CSS native sama CSS framework? Kurang paham sih, Pak. Nah, kalau native itu kamu nggak butuh, kamu buat sendiri lah ibaratnya CSS-nya. Jadi kamu menggunakan CSS sesuai kebutuhan kamu. Kalau CSS native. Kalau CSS framework, kamu mengambil framework dari luar, contohnya Bootstrap, material. Iya, kamu pakai Bootstrap nggak? Pakai, Pak. Nah, berarti kamu pakai apa namanya? Framework.
Tapi Nah, CSS di framework. halaman login saya buat sendiri Pak CSS-nya. Iya, maksudnya tapi kan kamu ngambil linknya dari Bootstrap kan? Iya Pak. Nah, nanti kamu masih pakai CSS Bootstrap kan? Iya Pak. Nah, sekarang kalau kamu pakai Bootstrap, coba di gereja Betel tadi kamu buka web kamu. Sebelah yang itu, yang tab sebelahnya. Oh, sorry. Ya, sebelahnya kamu lihat. Di mananya Pak? Maaf. Ya enggak, kamu kan ada tab sebelah tuh, tab web kamu, tab webnya. Oh, di web. Kamu lihat. Baik. Webnya kamu, ya ini nih yang sebelahnya itu jangan dilihat. Jangan di close Nah, dulu. ini yang saya ini nggak bisa pencet, ada tombol ininya Pak. Yang di atas di Zoom itu loh Pak. Oh, yang atas ya. Kamu Iya, itu kalau minimize dulu aja, minimize. Minimize dulu kan tuh. Maksudnya dikecilin. Di sebelah Oh minimize ya, ada bisa tuh. Pak. Nah, Ya, Pokoknya di minimize. ya, F12 coba. Coba kamu lihat tampilannya dia responsif nggak di situ. Kalau dia pakai booster pasti responsif. Nah, kamu lihat di sebelah kanan nih yang elemen yang ini nih. Yang ini nih. Yang sebelah elemen paling atas itu ada tampilan kayak HP kan? Oh iya, elemen. Nah, itu. Yang elemen yang atas tuh, yang atas elemen yang paling atas. Ini Pak. Yang atas. Bukan yang atas. Ya. Yang sebelah konsol, kan ada network, source, konsol. Oh iya, elemen. ini. Nah, ini kamu ada tampilan HP ya tuh, functioning nggak pakai tuh. Oke. Nah, itu coba lihat. Nah, di sini kamu lihat HP-nya apa, bentuk HP-nya. Bentuk HP. Yang sebelahnya ada ikon HP sebelah elemen. Ikon HP. Ini ya, Pak? Nah, kamu klik situ. Nah, coba ke bawah. Nah, ini tandanya kamu bedanya kalau dia pakai framework itu dia responsif saat dibuka dengan bentuk HP. Nah, itu bisa kamu lihat nanti seperti itu. Bedain webnya seperti itu nanti. Oh, ini responsif nih gitu. Karena dia pakai tambahan framework. Tambah ilmu nih dari Pak Apri. Iya, terima kasih Pak ilmu. Nah, untuk database tadi, tabelnya kamu tambahin lagi karena kamu nggak ada transaksi sebenarnya, cuma satu doang sebenarnya. Iya. Kayaknya ya, bukan satu itu, tapi ya nggak apa-apa lah, karena kan nggak mungkin kamu ngubah semua aja. Tapi tadi tambahin aja berita atau artikel, slider dan apa galeri-galeri ya. Gitu. Baik, jadi ibaratnya berubah tampilan lah, jangan seperti admin banget gitu kan. Kesannya nanti kayaknya nggak profesional, walaupun memang bukan tempat ibadah, tapi tetap harus lebih profesional pembuatannya. Baik, Pak. Oke. Pak Adam, silakan lagi, Pak Adam. Saya ke Pak Adam aja. Oh iya. Saya udah cukup sih sebetulnya. Saya juga gimana, Pak Adam? Pak Afri kasih skill test gimana? Oke, boleh skill testnya. Mungkin waktu sejam ya. Waktu sejam itu saya minta kamu buatin saya CRUD ya. Iya, Pak. CRUD. Mau saya tentukan apa kamu tentukan sejam, mungkin kamu tentukan aja ya. Yang penting buat baru CRUD. Tapi untuk datanya, untuk data field-nya, nanti data field-nya itu ID-nya auto number itu harus. Jadi kamu buatnya harus auto number. Oke, nanti kamu googling aja itu banyak itu sebenarnya. Oke, googling aja, kamu nggak usah pusing-pusing sebenarnya banyak itu. Tapi tinggal kamu sekarang coding kamu. Terus begitu namanya itu nanti bebas free text ya. Oke. Terus kategorinya itu kamu buatkan dengan combo box. Baik, Pak. Nah, itu bebas. Kamu mau kategorinya apa? Terus lagi jumlah. Nah, jumlah itu nanti kamu kayak tadi tuh, hanya bisa diinput auto number. Increment. Iya, Pak. Bukan auto number, hanya number aja, sorry. Integer aja, number aja. Oke. Nah, itu kamu simpan. Nah, kondisinya kalau namanya sama, dia ada alert. Sorry, Pak. Kalau namanya sama ada? Alert. Ya, ada baik, alert. Baik. Ya, udah. Oke. Itu nanti saya sih pengen nambahin searching ya, tapi kamu takutnya nanti lama bikin searchingnya. Ya udahlah, itu aja dulu deh. Itu aja dulu. Nanti kamu bikinkan videonya. Saya nggak minta kamu tutorial ngoding, enggak. Cuman kamu udah jadi, nanti kamu kasih lihat nih codingnya seperti ini, Pak. Kamu kasih tampilannya, kamu scroll ini buat nambah. Nanti kamu jelasin coding yang kamu buat. Baik, Pak. Sama tabelnya kamu jelasin. Kalau buat table kamu jelasin ini tabelnya, Pak. Ini field-nya. Gitu loh. Oke, seperti baik, itu. Pak. Udah itu aja sih cukup. Terima kasih, Pak Yuda. Banyak. Ya, nggak usah. Ya. Oke. Pak Adam, mungkin tambahan? Ya, jadi tugasnya seperti yang Pak Afri sebutkan tadi. Terus caranya seperti halnya kamu bikin tutorial ya.
di-upload di YouTube gitu ya. Baik, Pak. Nah, nanti kamu kirimkan linknya ke kami gitu. Linknya dikirimkan ke Pak Adam juga ya, Pak, sama Oh Pak iya Ida. iya. Ke saya juga. Personal chat, Pak. Ya boleh personal Baik. chat. Karena habis ini kan Zoom-nya ditutup kan. Kita nggak mungkin nungguin kamu 1 jam gitu. Baik. Ya, ya sudah saya Baik, kira. Terima kasih, Pak. Saya kira itu Pak Afri dan Stephen. Ini yang Vicky belum di ACC Pak Herianto jadi di cancel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adam. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Yuda, Pak Adam. Ya.